Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Alhamdulillah kalau tetap sehat. Ada yang gak hadir hari ini? Coba kakak absen dulu ya. Husin mana Husin? Nggak ada. Tadi kakak diinformasikan oleh orang tuanya bahwa Husin hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran karena Husin sedang sakit. Baik. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Benar, minggu kemarin kita belajar tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang masih ingat nama asli beliau siapa? Gak ada ingat? Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Kalau prestasi yang diraih ada yang tahu? Minggu kemarin yang pembelajaran kita tentang kekhalifahan Abu Bakar kan ada tuh dibahas tentang prestasi apa yang pernah diraih oleh kekhalifahan Abu Bakar ini. Benar, itu dia. Memberantas nabi palsu. Padahal nabi itu udah bilang Nabi Muhammad itu nabi terakhir dan setelahnya tidak ada nabi-nabi berikutnya. Tapi ada aja pikiran manusia yang membuat hal seperti itu. Nabi palsu, Musailamah al-Kadzab. Bahkan nggak di zaman Abu Bakar, sekarang tuh ada juga yang ngaku-ngaku nabi nih. Di Indonesia, di India itu ada yang namanya tuh Sai Baba. Itu Sai Baba tuh bahkan dia nyampe kelihatan seperti punya mukjizat. Dia bisa mengeluarkan sesuatu dari yang ketiadaan. Nah, kayak gitu. Jadi kalian kalau ada yang bilang usai nabi, itu jangan percaya, soalnya Nabi Muhammad itu udah nabi terakhir ya. Nah, baik. Ayo silakan dibuka buku cetaknya. Kita akan melakukan pembelajaran hari ini tentang kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, jadi kita hari ini nih akan membahas tentang sosok Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam Islam. Dan kita akan mempelajari perjalanan beliau dalam memimpin Islam setelah wafatnya Rasulullah dan Abu Bakar. Yang diharapkan kita bisa mendapatkan pelajaran dari kisah hidupnya dan kepemimpinannya. Kita mulai dulu dari profil singkat Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail, seorang sahabat Nabi Muhammad. Dia diberi gelar Al-Faruq karena kemampuannya membedakan hak dan yang batil. Jadi beliau ini kalau temu yang salah itu tegas beliau, nggak toleransi. Nah, beliau ini bisa masuk Islam berkat Nabi Muhammad, berkat doa Nabi Muhammad. Beliau mendoakan kalau beliau tuh menginginkan bahwa salah satu dari dua orang ini masuk Islam dan terpilihlah Umar bin Khattab yang Allah beri hidayah. Beliau ini juga dikenal oleh para sahabat tuh dengan sifat yang utama karena ketegasannya, keberaniannya, keadilannya, dan kesederhanaannya. Umar bin Khattab adalah karakter yang kuat yang menjadi salah satu tokoh sentral dalam sejarah Islam. Keislamannya memberikan kekuatan baru bagi dakwah Nabi Muhammad. Nah, jadi Nabi Muhammad itu kan dakwahnya diem-diem kan. Nah, tapi pas Umar bin Khattab ini langsung terang-terangan. Umar langsung datengin pemimpin-pemimpin kabilah Quraisynya, langsung bilangin bahwa aku ini sudah masuk Islam. Nggak ada yang berani sama Umar. Ya bayangin aja badannya gede, koker gitu kan. Siapa coba yang berani? Nah, jadi beliau ini bisa diangkat khalifah itu setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar ini langsung mewasiatkan bahwa selanjutnya akan digantikan oleh Umar. Beliau terpilih pada tahun 634 Masehi, 13 Hijriah. Momen penting dalam sejarah Islam yaitu awal kepemimpinan Umar bin Khattab. Beliau adalah khalifah kedua dari urutan Khulafaur Rasyidin. Setelah terpilihnya maka beliau menjabatlah. Ada yang tahu berapa lama menjabatnya? Coba dilihat di buku cetaknya. Ada kan? Nah, berapa? Ada yang tahu? 10 tahun, iya. Nah, jadi beda ya kekhalifahan dengan kepresidenan. Yang kita lihat sekarang ini kan Pak Prabowo memimpin selama berapa tahun? 5 tahun, iya. Nah, tapi kalau dulu itu sampai orangnya wafat. Jadi Umar tuh wafat di 644 jadi beliau menjabat selama 10 tahun. Nah,
Kalau presiden kan 5 tahun walaupun dia belum wafat udah diganti yang baru gitu. Nah, tapi kalau khalifah tuh beda dia. Nyampe pemimpinnya tuh wafat. Prestasi yang diraih oleh Umar bin Khattab ini selama menjabat khalifah. Masa iya pas jabat khalifah nggak ada prestasinya, nggak ada pencapaian yang diraih. Nah, pencapaian yang diraih adalah ekspansi wilayah Islam. Jadi beliau ini memperluas kewilayahan Islam yang dengan cara berperang. Beliau memberantas kebatilan dengan cara berperang, yaitu penaklukan besar Persia, sebagian besar Romawi Timur, Bizantium, Mesir, Syam, dan Irak. Di bawah kepemimpinan Umar ini, Islam menyebar luas, melampaui Jazirah Arab. Penaklukan strategis ini membawa Islam kepada panggung dunia. Nah, apalagi prestasi yang diraih oleh kepemimpinan Umar ini adalah pembangunan sistem pemerintahan. Jadi beliau ini membentuk diwan, yaitu pencatat keuangan dan gaji tentara secara sistematis. Nah, kalau sekarang kan tentara digaji kan, walaupun nggak perang. Nah, itu tuh awal mulanya dari kepemimpinan Umar ini. Jadi pas zaman Umar ini udah jarang nih perang nih, walaupun masih ada beberapa. Tapi kan profesi tentara ini dia biasanya digaji oleh gonimah, apa hasil rampasan perang. Tapi kalau nggak ada perang kan berarti nggak ada gonimah, berarti mereka dapat duit dari mana? Nah, jadi makanya dibentuklah sistem kepemerintahan diwan ini, yang dimana tentara itu digaji. Jadi meskipun mereka nggak berperang, tapi mereka ada penghasilan karena mereka statusnya sebagai menjaga negara gitulah. Nah, pembagian provinsi. Jadi pas zaman Umar ini kan udah meluas. Kalau semuanya harus ada Umar. Nah, itu kan ribet. Umarnya harus kemana-mana. Jadi beliau ini membagi wilayah dengan menempatkan posisi gubernur sebagai pemimpin tertinggi di wilayah tersebut. Nah, terus menunjuk gubernur di setiap wilayah kekuasaannya dan administrasinya untuk membentuk administrasi kotanya. Dan beliau membentuk Baitul Mal resmi. Jadi semua harta negara itu yang tadinya memang zaman Rasulullah udah ada Baitul Mal, tapi belum resmi dibangun. Nah, pas zaman Umar ini diresmikan, dibangun. Nah, terus beliau juga ada nih perubahan dalam reformasi hukum dan sosial. Beliau ini mendirikan pengadilan, membentuk instruksi kodi untuk urusan hukum dan keadilan. Terus lembaga syuro, menguatkan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan. Jadi sebenarnya musyawarah tuh strategi Islam untuk mengambil keputusan, bukan seperti demokrasi seperti itu. Nah, dulu itu jadi pas Umar dipilih ini, sahabat tuh memang diwasiatkan oleh Abu Bakar. Tapi setelah zaman Umar, nanti Umar tuh membentuk Dewan Syuro ini untuk diskusi musyawarah siapa nih pemimpin selanjutnya yang cocok gitu. Terus beliau memperkuat keamanan sosial, memperkuat sistem keamanan dan keadilan bagi semua warga. Apa pelajaran yang kita bisa ambil teladan dari kepemimpinan Umar ini? Beliau adalah sosok yang adil dan tidak memihak. Tidak ada perbedaan antara rakyat yang kaya dan yang miskin. Semuanya tetap dipukul sama rata. Maksudnya beliau ini adil untuk menghadapi mereka itu. Tidak seperti sekarang bisa disogok. Lalu tegas dalam menegakkan hukum. Beliau karena sosoknya yang tegas dan berani dengan sosok tubuhnya yang besar, beliau menggunakan hal itu untuk kebaikan, yaitu dengan berani mengambil keputusan demi kebaikan dan ketertiban umat. Dan beliau meskipun seorang pemimpin negara, beliau hidup sederhana dan dekat dengan rakyatnya. Beliau tuh sering menyamar untuk melihat kondisi rakyatnya secara langsung. Ketika malam tuh berkeliling melihat kotanya, apakah ada yang menangis di ujung jalan. Nah, jadi dari sifat kepemimpinan Umar ini bisa menjadi inspirasi. Beliau adalah pemimpin yang mengutamakan kepentingan umat di atas segalanya. Jadi kan kalian pernah dengar nggak kisahnya yang beliau itu memikul karung gandum sendirian untuk memberikan kepada fakir miskin karena beliau melihat ada anaknya nangis karena belum makan. Nah, jadi beliau merasa bersalah, jadi beliau memikulnya. Sama ada lagi yang kesederhanaannya, kisah yang menjelaskan kesederhanaannya dan ketawaduannya. Jadi beliau ini didatangin oleh anaknya kalau tidak salah dan ingin mendiskusikan suatu hal.
Terus ditanya oleh Umar, ini untuk kepentingan umat apa kepentingan pribadi? Lalu orang itu menjelaskan untuk kepentingan pribadi. Maka beliau mematikan seluruh api yang di ruangan ini. Terus ditanya, kenapa? Karena ini menggunakan duit negara. Aku tidak ingin urusan pribadi dicampuri oleh urusan negara. Jadi maksudnya itu kan lilinnya punya negara. Jadi beliau nggak make untuk kepentingan pribadi. Itu kan orangnya pengen ngobrol secara pribadi ya. Wafat dan pelajaran berharga. Beliau wafat ditikam oleh seorang budak dari Persia ketika mengimami sholat subuh. Pada tahun 644 dimakamkan di Madinah di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Dan pelajarannya, beliau adalah pemimpin yang amanah. Pemimpin adalah tanggung jawab, bukan kekuasaan semata. Sudah selesai nih. Nah, jadi kakak harap dipelajari kembali karena nanti masa iya kalau keluar soal kalian nggak tahu. Nah, jadi kakak harap kalian kalau ada pertanyaan menjelaskan latar belakang pengangkatan Umar, prestasi apa, terus kebijakan-kebijakan apa yang Umar lakukan untuk mensejahterakan masa itu. Nah, jadi kalian seharusnya udah tahu. Nah, terus kakak harap kalian bisa meneladani nih kepemimpinan Umar ini. Nah, di sini siapa yang ketua kelasnya? Nah, harus berani, tegas ya. Jadi sosok pemimpin itu seorang yang penting dalam kelompoknya. Jadi dia harus bisa nih mengatur orang, tapi jangan suka ngatur-ngatur. Maksudnya kamu tuh bisa mengayomi mereka gitu ya, dengan baik dan benar. Kakak minta kalian bentuk kelompok. Terus yang kalian bahas adalah pelajaran apa yang bisa diambil nih? Pelajaran apa yang bisa diambil dari kepemimpinan Umar ini? Apakah seorang pemimpin itu harus berani, harus berbadan besar? Nah, jadi apa pelajaran yang bisa diambil dari kepemimpinan Umar? Terus, nah tadi kan kakak menyebutkan 2 kisah. Nah, jadi satu kelompok itu nanti menceritakan kembali 2 kisah itu, yaitu yang pertama tuh lilin kalau nggak salah atau obor api itu yang sahabatnya mau diskusi sama Umar, nanti sama Umar dimatiin lampunya, sama yang Umar mikul karung gandum untuk ngasih makan. Nah, nanti satu kelompok tuh ceritain ganti-gantian ya ke depan. Kan nggak semua orang punya sifat pemberani. Nah, jadi seorang pemimpin tuh harus menumbuhkan sifat apa dalam dirinya? Ya, jadi yang ketiga, sifat apa yang harus ditumbuhkan dari sesosok pemimpin? Nah, waktunya 5 menit ya. Ayo, udah 5 menit. Ayo, ganti-gantian majunya. Semakin lengkap ceritanya dan presentasinya, semakin besar nilainya yang ditambahkan nanti. Kelompok 1. Oke, beri tepuk tangan. Kelompok 2. Lah, nggak ada yang mau berani cerita. Yaudah, silakan duduk. Kelompok 3. Ayo kelompok 3. Hah, yang lainnya singkat doang. Itu tadi temennya loh yang kelompok 3 ini. 2 orangnya udah cerita panjang. Masa kalian langsung disingkat kayak gitu? Hargain temennya yang udah cerita panjang-panjang. Kalian juga harus berani. Kan ini kayak Umar berarti kalau kalian berani kan. Kelompok 4. Wah, ini kelompok 4 sama bagus nih kayak kelompok 1 tadi, ceritanya panjang lebar. Nah, baik. Segitu aja. Nah, jadi harus ditumbuhkan ya memang sifat-sifat seperti ini, pemberani, adil, tegas gitu. Terus Al-Faruq itu pembela kebenaran itu. Nah, itu memang harus ditumbuhkan dalam diri kita masing-masing. Sebelum Bapak tutup, kalian nih sebenarnya masih ingat nggak sih dengan materi kakak? Coba, tadi Umar jabat tahun berapa? Benar, 634. Kalau wafatnya 644, benar. Terus prestasinya apa? Ya, pembentukan Baitul Mal. Nah, bagus ya. Nah, jadi sosok Umar ini bisa kita tumbuhkan dalam diri kita sendiri. Ya, mulai dari berani, Al-Faruq bisa membedakan yang antara yang benar dan yang salah gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini memang harus dilatih, bukan sembarangan langsung tumbuh, enggak. Memang harus dilatih dia.
harus ditumbuhkan dalam diri kita. Nah, jadi semoga kita semua bisa mencerminkan sosok Umar ini dalam diri kita masing-masing. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.